dibedakan oleh kesamaan budaya atau genetik dan diidentifikasikan oleh anggotanya atau orang lain sebagai kategori yang dapat dibedakan. Keanggotaan dalam suatu subkultur penting dalam membentuk kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kultur merupakan bentuk perlawanan dari budaya mainstream yang dapat memberikan dampak positif atau negatif. Budaya subkultur mempunyai perspektif sendiri terkait realita dunia yang dibentuk oleh kaum kapitalis. Salah satu contoh budaya subkultur adalah punk. Subkultur dapat terjadi karena perbedaan usia anggotanya, ras, etnisitas, kelas sosial, dan gender, dan dapat pula terjadi karena perbedaan estetika religi, politik, dan jenis kelamin. Berikutnya ada stereotip. Banyak subkultur memiliki stereotip yang kuat yang berkaitan dengan mereka. Anggota subkelompok dianggap memiliki sifat-sifat tertentu, meskipun asumsi ini sering keliru. Di masa lalu, pemasar telah menggunakan simbolisme etnis sebagai singkatan untuk mengkontensi atribut produk tertentu, penggunaan halus dan kadang-kadang tidak begitu halus. Stereotip etnis di film tentang kelompok-kelompok etnis atau ras menggambarkan bagaimana media dapat mengabadikan asumsi. Selanjutnya, subkultur keagamaan. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh kepercayaan agamanya, sehingga beberapa produsen mengasosiasikan produk mereka dengan simbol-simbol dan perayaan suatu agama. Selain itu, agama juga banyak menentukan proses pengambilan keputusan pembelian dalam keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa dalam keluarga Katolik keputusan paling banyak ditentukan oleh suami. Nah, yang selanjutnya yaitu unit keluarga dan subkultur usia. Identitas subkultural berkisar pada pengalaman dan perspektif yang dibagikan. Itulah mengapa sangat penting bagi pemasar untuk memikirkan kapan konsumen dilahirkan dan subkultur keluarga tempat mereka dilahirkan. Kelompok usia dan unit keluarga membantu mereka pengalaman, kebutuhan, dan preferensi orang. Selanjutnya kita akan membahas tentang subkultur berbasis tempat, yaitu di mana geodemografi mengacu pada teknis analitis yang menggabungkan antara data pengeluaran konsumen dan faktor sosial ekonomi lainnya. Dengan informasi geografis tentang arka di mana orang hidup untuk mengidentifikasi konsumen yang memiliki pola konsumsi yang sama. Para peneliti berdasarkan atau mendasarkan pendekatan ini pada asumsi umum bahwa burung bulu berkumpul bersama. Orang yang memiliki kebutuhan dan selera yang serupa juga cenderung tinggal berdekatan atau sehingga mungkin untuk menemukan kantong atau orang-orang yang berpikiran sama yang dipasarkan dan dapat menjangkau lebih ekonomis melalui surat langsung dan metode lain. Misalnya seorang pemasar yang ingin menjangkau konsumen kulit putih, lajang yang berpendidikan tinggi dan cenderung konservatif secara fiskal mungkin menemukan bahwa lebih efisien untuk mengirimkan katalog ke kode pos 20770 atau Greenbelt atau MD dan 90277 atau Pantai Redondo atau CA daripada ke daerah yang berdekatan baik di Maryland atau California di mana ada lebih sedikit konsumen yang menunjukkan karakteristik ini.